cerita di dalam Yesus menceritakan tentang anak yang gila. Anak yang gila. Buka dulu di Alkitab ya. Buka dulu sesi 9. Buka Lukas pasal 15. Saudara, sesi ini adalah sesi lama. Materinya baru karena pada saat yang materi yang lama saya tidak membahas Allah Yesus. Tapi kalau ini adalah menceritakan cara bercerita yang dipakai teknik yang dipakai oleh Yesus sendiri di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Kenapa ada sesi yang perkataan ayat dan cerita ini? Karena Anda harus praktekkan itu di rumah. Ngapalin ayat anak-anak seminggu satu ayat diulang-ulang setiap hari menjelang mereka tidur menceritakan. Kalau Anda dulu sholat minggu, jadi wali murid di kelas Anda adalah pertemuan murid lantai mereka, sehingga nanti mereka di rumah bisa bercerita buat anak-anak. Oke. Jadi prinsip yang dipakai bahasa tubuh, bahasa lisan, bahasa tulis, bahasa gambar. Nah, saya akan mengajarkan Anda resonansi karena saya guru vokal, ada 5 macam kotak resonansi. Jadi resonansi itu adalah tempat di mana suara kita digetarkan. Tempat di mana suara kita digetarkan. Ada resonansi dada. Semua pegang dadanya. Seolah-olah di mulut Anda itu ada bola tenis yang sedang digulung atau dimot. Bisa? Sekarang getaran. Pegang bibir. Sekarang kalau giginya dekat, bedakan getarannya sama apa yang dibuka. Buka. Lebih banyak getarannya. Buka. Nah itu resonansi mulut. Tapi kan nggak mungkin kalau kita ngomong umur lah. Ini tetap dibuka seperti tadi, tapi mulutnya tetap bicara biasa. Halo. Suara narator bedakan sama suara Sakyus, bedakan sama suara Yesus, bedakan sama suara orang banyak. Nah,
bersuara itu nanti anak-anak bingung. Bagi Anda bisa tepat, tapi anak-anak langsung makan. Nanti Yesus orang itu bisa jadi bingung lagi. Yesus sama Sakius gitu. Oke. Adik-adik, pada suatu ketika yang sangat cerah. Jangan soal pada suatu hari terus ya bos, mereka orang pada suatu hari terus suka. Pada suatu ketika yang sangat cerah, matahari bersinar terang. Jadi kalau cerita itu bikin setting panggungnya dulu. Panggungnya apa? Taman lapang udara terbuka, ya bilang sangat terang. Tapi kalau cerita Maria dan Marta, dia gambarkan ruang tamu. Pada suatu sore yang sangat menyenangkan, sebuah ruang tamu duduklah Yesus. Dia sedang bernaung di ruang tamu. Di situ ada meja, ada tamu, ada ruang. Dan Anda itu kayak gambarin sebuah film dalam sebuah cerita. Jadi jangan langsung Yesus, ada Maria nih, panggungnya ini di settingin. Anda sudah setting panggungnya dulu. Suatu hari, pada suatu siang yang sangat cerah, matahari bersinar terang, menembus pepohonan. Yesus dan rombongannya berjalan menuju Yeriko. Tiba-tiba seorang bernama Sakius. Sekali orangnya. Jadi kalau cerita harus ada dinamika tersebutnya, jangan langsung rata terus. Ada orang bernama Sakius, adik-adik, dia adalah seorang yang sangat pendek, dia ingin sekali bertemu dengan Yesus. Lalu apa yang dia lakukan? Dia naik pohon, nggak menarik kayak gitu. Harus ada bisik-bisiknya, tiba-tiba bikin kabel, tiba-tiba keras. Harus ada dinamikanya. Kalau lagu itu dinamika, keras, lembut, cepat, lambat. Lalu Sakius pendek ini dia dengar orang. Yesus mau lewat di sini dong. Iya, benar. Yesus mau lewat di sini. Iya, lu kabarnya sih sebentar lagi yang datang. Oh iya, benar itu. Wah, kembali suara Natatok lagi. Jangan lupa suara Natatok, suara Anda yang asli, yang paling gampang. Nah, lalu adik-adik, Sakius punya akal. Mana ya caranya ngomong Yesus? Dia kaget karena bikin kaget mereka, gitu ya, nggak bikin mereka malu. Naik. Kayak pohon digambarkan naiknya. Sakius naik ke atas pohon. Nah, kalian ingat nanti kalau turun ya kayak gini lagi cuma tok. Jangan turunnya langsung Sakius turunnya. Loh, dia harus bayangkan turunnya lagi, gitu loh. Bayangin pakai efek suara. Jadi ada kayak dalam. Lagi suara. Kata Yesus. Tok. Langkahnya Yesus pun digambarkan. Jadi mereka imajinasinya berkembang. Ganti-ganti suara. Lalu orang-orang yang berkomentar suaranya ganti-ganti. Oh, waduh. Masa Yesus mampir di rumah Sakius? Siapa Sakius itu? Iya, aku juga hampir tidak percaya. Masa Yesus mau berteman dengan Sakius? Aku cuma tidak setuju. Yesus itu orang, aku juga itu jangan loh. Ganti suara phone. Betul. Ya, anak-anak senang. Nah, bercerita semakin banyak kalimat langsung semakin menarik. Semakin banyak kalimat tidak langsung semakin tidak menarik. Misalnya saya bercerita, lalu Sakius naik ke atas pohon. Lalu Tuhan itu berkata kepada Sakius bahwa dia akan masuk ke rumahnya. Sakius pun itu senang. Lalu Sakius itu turun dan dia menyambut Yesus untuk menarik. Tapi semakin banyak kalimat langsung, oh, benarkah Yesus mau pilih rumahku? Oh, senang sekali aku. Nah, turun. Berjalanlah mereka dan murid-muridnya ke rumah Sakius. Lalu Tuhan berkata, oh Sakius, bagus juga ya rumahmu. Boleh aku makan di sini ya bersama denganmu. Kau adalah sahabatku juga. Suara Yesus. Semakin banyak kalimat langsungnya, semakin menarik. Jadi anak-anak bayangin, oh yang ngomong sama Yesus, oh yang ngomong sama Sakius, oh ini orang banyak yang berkomentar, dan seterusnya. Oke? Memahami datangnya suara dari jauh dan dekat. Jadi Anda harus memahami datangnya suara. Kadang-kadang di suara itu kita nggak ada memahami datangnya suara. Kalau memahami datangnya suara itu, misalnya Yesus berjalan mendekati pohonnya Sakius. Yesus berjalan. Dari jauh suara kecil ya. Sakius pertama dia ada
Wow, ternyata Yesus seperti itu. Jadi kalau dekat itu konotasinya adalah keras. Kalau jauh itu konotasinya adalah lembut. Kan kita kalau bersuara dari jauh kan nggak begitu keras. Makin dekat kan makin keras. Demikian juga pada saat saya menceritakan Yesus masih jauh, suara saya bercerita itu kecil. Yesus itu seperti apa tuh orangnya? Oh mungkin itu yang pakai jubah putih. Ini tuh Yesus. Perasaan saya waktu saya berkata Yesus berarti anaknya saya gambarkan Yesus itu tambah dekat.